Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar setia dan pemirsa RRI Sumeneb.net ya. Untuk edisi malam hari ini yang selalu berbahagia dan mudah-mudahan kelengkapan Anda bersama keluarga selalu disertai kesehatan dan aktivitasnya lancar-lancar saja dan diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya Ferdian, yang pastinya di obrolan komunitas selalu hadir menjumpai Anda dengan beberapa komunitas-komunitas yang sudah terangkum dari beberapa edisi sebelumnya pendengar. Sebagai bahan edukasi ya, untuk memberikan inspirasi juga baik segala lansia yang di mana juga di daerah kita di Kabupaten Sumeneb ini banyak sekali komunitas-komunitas yang mungkin sudah tergabung dari beberapa tahun lalu pendengar. Nah, berbagi hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain ini adalah satu gerakan yang sangat spesial selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi pendengar. Alangkah lengkap kebahagiaan ini tidak kita ambil di satu sisi keluarga saja, melainkan dengan keluarga yang lain. Nah, untuk edisi malam hari ini saya tidak sendiri ya, seperti yang terpampang di meja siar kami dan juga di layar lebar kami di RRI Sumeneb.net pendengar dan pemirsa. Ada dua yang pastinya cakep-cakep nih malam hari ini. Alhamdulillah. Dari ketawanya saja senyumnya sudah renyah gitu ya, manis pendengar. Mereka ini berdua ternyata dari komunitas KBS ya, Kita Berbagi Sosial. Dan entah dari inspirasi mana komunitas ini berdiri hingga saat ini masih usianya muda namun berjiwa sangat istimewa sekali bisa berbagi kebaikan sama orang lain pendengar. Dalam satu program kali ini kita berbagi sosial dan pastinya yang pertama di sini di tengah ada Mas Ahmad Zahrudin Esang, kemudian didampingi juga bersama Mas Salafri Iskandar ya selaku relawan dan Mas Ahmad nanti sapa akrabnya kita ya bersama juga Mas Safri yang sudah tidak asing lagi juga akan menemani kita di sesi ngobras malam hari ini. Kita sapa bareng-bareng dulu. Selamat malam untuk yang berdua cakep-cakep nih. Malam Mas. Oke, sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah Mas. Mas Safri, walaupun kita jarang sekali bertatap muka Betul, gitu ya, Mas. yang penting dikasih kesehatan ya. Ya alhamdulillah Mas. Oke, apalagi Mas Ahmad nih gagah ya pendengar. Alhamdulillah Mas. Iya dong. Kalau kita mau berbakti sosial kepada siapapun harus punya jiwa dan mental kekar, sehat gitu ya. Seperti mereka berdua nih. Saya akan mulai tanya dulu untuk yang pertama ini sama Mas Ahmad ya, betul ya? Siap, Mas. Ketua dari KBS ya. Siap, betul Mas. Mas Ahmad, apa nih yang menjadi inspirasi dan kita kenalkan sama publik nih terlebih awal KBS ini apa sih sebenarnya nih Mas Ahmad? Sebenarnya Mas, untuk KBS sendiri itu berdiri dari bulan Juli 2021. Kalau tadi Mas Ferdi nanya dari mana awalnya ide itu. Ide itu bermula dari kita melihat beberapa orang yang terdampak dari COVID-19 Mas. Oh gitu, ya betul. Dari waktu itu baru tergerak
mungkin waktu itu tergerak dari waktu COVID-19 yang namanya pertama itu Kita Berbagi Sumenep. KBS Kita Berbagi Sumenep. Oke. Dengan fokus membantu beberapa orang yang terdampak seperti para tukang beca, terus pedagang kaki lima, Betul. mungkin beberapa orang yang ada di Kabupaten Sumenep, Mas. Mungkin dari bulan Juli 2021, Mas. Itu baru terbentuk dari ala kadarnya dari 5 orang nambah jadi sekarang itu kalau sekarang yang tergabung di dalam grup itu, Mas. Oke. Grup 70-an orang. 70 orang ya. Ada yang tetap rutin secara langsung, ada yang tidak langsung juga di belakang panggung. Ada yang alhamdulillah tetap jadi donatur tetap, dan ada juga yang vakum, Mas. Ada juga. Jadi dari 70 orang itu banyak yang disumbangsi baik secara pikiran, finansial atau Siap, yang betul, lain Mas. begitu ya. Siap. Oke. Sebenarnya yang menjadikan anggota ini sebagai KBS atau juga Kita Berbagi Sosial dalam artian komunitas ini 70 orang dari jumlah sebelumnya yang masih minus ini mampu memberikan inspirasi terhadap sukarelawan yang lain ini untuk bisa bergabung. Ini seperti apa nih awalnya nih? Kalau awalnya itu orang-orang yang ingin masuk itu dipersilahkan, Mas. Siapa saja dan mau punya tujuan apa saja itu, Mas. Yang penting kita filter dengan tujuan itu tidak ada embel-embel di situ, Mas. Oke, dalam artian silakan mereka ini bergabung dalam bentuk kontribusi apa Ya, saja begitu dengan ya. nama KBS, Mas. Dengan nama KBS. Oke. Kenapa beralih nama menjadi Kita Berbagi Sosial nih dari Kita Berbagi Sumenep? Dari itu ganti sejak 2023, Mas. 2023 akhir itu mau proses pelegalan, Mas. Oh, gitu. Untuk didaftarkan ke Kemenkumham, ke notaris. Itu kan butuh nama juga, Mas. Untuk yang didaftarkan KBS ternyata oleh sistem itu ditolak yang namanya Kita Berbagi Sumenep. Jadi agar tetap singkatan dari KBS, jadi kita cari awalnya itu Kita Berbagi Sumekar. Oke, siap. Agar ya. tetap ada kata-kata Sumekarnya Sumenep. Betul. Oke. Dan ternyata ditolak juga. Kita lanjutkan ke sosial. Alhamdulillah 2024 Januari itu keluar SK-nya Kita Berbagi Sosial, Mas. Kita Berbagi Sosial. Untuk legalitasnya. Oke, yang juga terbesit di Bapak Ketuanya dia atau Mas Ketuanya nih. Siap, Mas. Masih muda nih, Mas. Betul. Iya. Bapak-bapak kayak sudah 40 ke atas gitu. Soalnya agak sungkan nih Mas Safri. Siap. Gitu ya. Agak bisa disegani. Soalnya kita itu terlibat ke dunia sosial apalagi berbagi ini harus punya gelar yang oke gitu ya. Enggak juga ya. Sebenarnya nggak harus sih, Mas. Yang penting semangatnya berbagi sih, Mas. Nah, kalau di Kita sebenarnya Berbagi pertanyaan ini lebih pas untuk Mas Afri nih. Menjadi sukarelawan itu apa sih yang menjadi kriteria gitu yang lebih pantas untuk menjadi sukarelawan? Nah, apa itu hanya sekedar sumbangsi secara finansial saja atau ide-ide kreatif yang lain nih, Mas Afri? Ya, kalau boleh cerita sedikit sih, kami awalnya bertemu dengan Mas Ahmad ini pada saat aksi bersih sampah, Mas, di anak Sungai Saroka di Kebun Dadap Timur. Oke. Nah, kita bersih sampah di sungai itu, terus berlanjutlah komunikasinya karena ada salah satu program waktu itu yang bisa dikerjakan bersama yaitu sedekah sampah, sedekah Al-Quran, maaf, Oke. sedekah Al-Quran. Dan kebetulan memang kami kan waktu itu masih ada di salah satu lembaga amil zakat, terus Mas Ahmad juga sejalan komunitasnya, semangatnya sama, akhirnya kami berkolaborasi di sedekah Al-Quran. Nah, alhamdulillahnya setelah kolaborasi pertama itu kami terus berlanjut untuk di program sedekah Al-Qurannya. Oke. Bahkan bisa dikatakan ini sedekah Al-Quran ini jadi program baru di Kita Berbagi Sosial begitu, Mas. Nah, memang kalau melihat bagaimana sih sebenarnya jadi relawan dan sebagainya, ya pasti yang harus dipastikan adalah niatnya dulu, Mas. Niatnya. Karena tidak mudah, Mas, untuk jadi
relawan yang Ya, kegiatannya betul. sosial. Karena ini kan bukan profit oriented, bukan Mas. Oke. Tapi memang pure kegiatan sosial yang kalau boleh disebutkan kegiatannya ada nasi bungkus tujuan akhirat. Itu setiap hari Jumat insya Allah kita berbagi sosial selalu istiqomah Mas. Kebetulan tempat berbaginya dekat dengan RRI nih, di depan Monumen Perahu. Iya, betul. Nah, terus yang kedua ada santunan anak yatim. Itu hampir di seluruh desa sudah ya Mas ya. Siap udah 23 desa ke bulan sekarang. Dari Desember 2023 Mas. Sudah lumayan nih. Ya Mas, alhamdulillah. Cuma mungkin ke depan kita boleh diskusi lagi terkait gimana caranya menjangkau desa yang di kepulauan. Karena sejauh ini kami masih bisa menjangkaunya di desa yang ada di daratan. Nanti entah mau kolaborasi dengan RRI, kita ke kepulauan, terus ada santunan anak yatim dan sebagainya, itu kami terbuka. Terus juga ada program ya sedekah Al-Quran itu. Nah, memang kembali lagi ketika mau berkegiatan sosial, ya yang harus dipastikan niat awalnya dulu Mas. Jadi kita harus pure benar-benar ingin berbagi, dan ini gerakan yang relawan, bukan menjadi profit oriented. Oke. Jadi siapapun masyarakat Kabupaten Sumeneb yang mau menjadi penyumbang sebagai pemikir, terus sebagai fisik juga bantuan tenaga, terus mungkin bantuan publikasi, begitupun dengan RRI. Hari ini kan kita diwadahi berkolaborasi dalam segi penyiarannya. Harapannya sih lebih banyak masyarakat khususnya anak muda yang mau berkegiatan bareng di kita berbagi sosial. Oke. Dalam artian pesan orang tua jangan ikut-ikutan hal yang nggak benar gitu ya. Mending ikut-ikutan sedekah sampai nih sama berbagi sosial gitu ya. Betul Mas, betul. Jadi yang disampaikan mereka berdua pendengar dalam artian kita memanfaatkan rasa simpati kita di media sosial ini memang sangat penting ya. Bukan hanya sekedar kepentingan untuk pribadi. Mungkin seperti itu ya Mas Ahmad ya. Oke. Sepemikiran ini dukungan dari Mas Ahmad, kemudian dari sedekah sampah atau sedekah Quran kemarin sampai sekarang lanjut sedekah sosial gitu ya. Dalam bentuk apa saja nih? Atau hanya sekedar ya saya mengasih santunan di pinggir jalan saja atau bakti sosial di situ saja? Apakah ada ini gerakan khusus gitu mungkin? Kalau untuk program rutin yang saat ini kan ada 3 program tadi sudah disampaikan juga sama Mas Afri Mas. Yang pertama itu santunan anak yatim yang di setiap desa se-Kabupaten Sumeneb secara bergiliran. Itu sudah mulai berjalan dari Desember 2023. Itu dengan kita mengumpulkan dana dari media. Dari media kita open donasi. Nanti itu sudah terkumpul, kita bentuk kita alokasikan dalam bentuk kayak sembako ya, alat tulis menulis, warna-warni lah, ya, sesuai kebutuhan di lokasi anak yatim itu gitu ya. Siap, betul. Untuk pelaksanaan sendiri itu di lokasi dermawan yang mau dijadikan tempatnya Mas. Semisal kayak yang bulan ini kita akan melaksanakan di Ponpes atau Fikya, di Pondok Pesantren atau Fikya di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru Mas. Dari Ponpes sendiri berkenan menjadi tuan rumah, dan bagi siapa saja yang mau jadi tuan rumah itu tidak perlu direpotkan Mas. Tuan rumah hanya menyediakan tempat dan membantu mengumpulkan beberapa anak yatim, dan alhamdulillah kita konsisten 25 anak yatim setiap kegiatan Mas. Cuman itu untuk lain-lain mau itu untuk makan itu dari hasil donasinya. Semuanya. Oke, gitu. Jadi bukan berupa dari donatur uang nanti disampaikan uang gitu ya, enggak ya? Ada juga yang uang Mas. Ada gitu. orang yang menyampaikan uang, kita kasih uang, dan semisal dari kita menyediakan sembako, alat tulis menulis ada lebihnya itu kita bentuk kayak amplop itu Mas, santunan itu juga dikasih Mas. Itu program pertamanya. Siap. Untuk program yang kedua itu nasi bung turat yang di sebelah RRI ini Mas. Itu setiap hari Jumat nasi bung turat dengan singkatan nasi bungkus tujuan akhirat. Itu setiap hari Jumat. Unik Alhamdulillah. sih, unik namanya. Siap. Iya. Itu dari bulan Juli Mas, Juli 2023. Kalau yang nasi bung turat itu pelaksananya kita menyiapkan beberapa bungkus nasi bungkus yang disebut nasi bung turat Mas setiap hari Jumat.
Dan untuk program yang terakhir yang baru ini dari tahun 2025 ya Mas Afri. 2024 akhir Mas. Iya 2024 akhir 2024 akhir ya. itu wakaf atau sedekah Al-Quran Mas di Pondok Pesantren Tahfidz di Kabupaten Sumeneb sudah beberapa mungkin 5 sampai 6 pondok pesantren Tahfidz. Oke. Itu 3 program yang tetap berjalan Mas. 3 program yang masih Rutin. konsisten tetap Siap. berjalan sampai Alhamdulillah, sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Ini sebagai peran berat nih seperti relawan ini pasti nih kerjanya ekstra nih ya. Siap Mas. Mas Afri ini sebenarnya di belakang panggung tapi ikut di panggung juga Mas karena sulit yang mau mengajak masuk ke grup ini Mas. Nggak tahu Harus multi talent ya. Mas Afri ini banyak kesibukan mungkin dalam sosial Mas. Siap deh. Keseruan kita di sisi ngobras akan segera berlanjut di jeda pariwara berikut ini ya saat lagi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kanal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net ya. Untuk edisi malam hari ini kita masih lanjut di obrolan komunitas ya. Tetapnya masih bersama Mas Ahmad dan juga Mas Afri yang masih setia dengan programnya yang terbaru atau yang masih konsisten sampai saat ini, yaitu dalam lingkup bakti sosial pendengar. Nah, kita sudah panjang lebar tadi ya bercakap-cakap bersama Mas Ahmad nih tentang program-program juga dari riwayat kebersamaan mereka ini terbentuk hingga sampai saat ini ya. Mudah-mudahan juga konsisten sampai selamanya ya Mas Ahmad ya. Siap, Mas. Oke. Mas Arfi. Iya Mas, siap. Jadi relawan itu nggak mudah ya? Betul Mas. Emang kembali kepada niat sih Mas. Karena sejauh yang saya
berkegiatan di KBS ini sudah lumayan menemukan beberapa orang yang akhirnya terseleksi dengan sendirinya karena memang niatnya yang berbeda mungkin. Nah, akhirnya kembali lagi ke niat, ketika kita niatnya memang berkegiatan sosial, terus ingin berbagi, terus ingin berkolaborasi, ya insya Allah jalannya langgeng begitu, terus menerus berkelanjutan. Dan memang terus harus selalu ini sih Mas, terus kreatif, terus inovatif. Ya salah satunya kan kami berkolaborasi dengan RRI ini baru kedua kali nih. Jadi yang pertama itu di Maret, nah sekarang kita hadir lagi begitu di ruang-ruang RRI ini. Harapannya terus ya semakin banyak orang yang merasakan dampak dari kebaikan. Sebenarnya kan kita hanya jembatan ini Mas. Jembatan penghubung antara orang yang ingin berbagi dengan orang yang membutuhkan begitu. Jadi harapannya semakin banyak orang yang ingin berbagi, terus banyak orang juga yang akan mendapatkan dampak dari kebaikan orang yang berbagi tersebut. Begitu. Nolongi rajekena orang itu keberkahan tersendiri ya. Amin. Jadi amal jariahnya kita. Dari ketekunan hati yang mungkin ini menjadi dasar utama dari Mas Afri ini menjadi sukarelawan ini. Tumbuh beberapa inisiatif sih yang bisa dikontribusikan, kemudian bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi, dalam artian yang paling menarik nih yang bisa disumbangsi kepada KBS ini nih. Seperti apa nih Mas Afri sebagai relawan? Ya, sebelum ke situ Mas, saya ingin menjelaskan juga sih Mas, kami kan berangkat bukan dari yang tidak ada kegiatan inti Mas, tapi kayak Mas Ahmad ini sebenarnya kan pekerjaannya adalah polisi ya Mas, abdi negara. Jadi terus saya juga sebagai karyawan DLH, terus berkegiatan di komunitas lingkungan juga. Jadi sebenarnya kami ingin memberikan pesan kepada seluruh anak muda ya ayo berkegiatan sosial yang sekiranya berdampak daripada menghabiskan waktu untuk scroll media sosial yang hanya menghabiskan waktu yang kurang bermanfaat. Ya kita ayo berkolaborasi karena memang basisnya sejauh ini kegiatannya di weekend Mas. Sejauh ini di weekend dan kami memang sangat butuh lebih banyak lagi orang untuk berkolaborasi di kegiatan-kegiatan KBS. Pun misalkan seperti pertanyaannya Mas Ferdi tadi, apa sih kegiatan yang baru misalkan? Ya balik lagi ke tujuan awal kita. Misalkan kita melihat bahwa masih banyak rumah tahfidz atau pondok tahfidz yang Al-Qur'annya butuh untuk yang spesifik tahfidz misalkan. Kan Al-Qur'an itu ada yang Al-Qur'an tahfidz, ada yang biasa bukan untuk tahfidz. Karena ada baris-baris khususnya begitu. Nah, kami coba dari keterbatasan tersebut membantu memfasilitasi gimana para donatur mau menyediakan uangnya, rezekinya untuk mengadakan Al-Quran tahfidz itu gitu. Terus kami juga kemarin koordinasi sama Mas Ahmad itu karena basisnya saya kan di isu lingkungan nih Mas. Gimana caranya sampah di Kabupaten Sumeneb ini lebih sedikit semakin hari. Nah, salah satunya saya kemarin gimana kalau kita coba ke sekolah-sekolah terus ngasih tumbler sebanyak 100 untuk siswa sehingga harapannya tumbler itu bisa menjadi hal yang bisa mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan begitu. Nah, inovasi seperti ini yang terus kita dorong ya sehingga bukan dampaknya itu bukan hanya ke anak yatim aja, bukan ke masyarakat misalkan tukang becak yang nerima nasi bungkus, bukan hanya pondok pesantren yang dapat atau rumah tahfidz yang dapat Al-Quran, tapi juga lingkungan juga bisa menjadi kegiatan sosial yang bisa kita kolaborasikan bersama ke depan. Bonusnya lagi bisa memberi contoh ya sama mereka semua ya, sama lingkungan juga. Betul, karena balik lagi Mas, kebiasaan untuk membawa tempat minum sendiri atau tumbler ini masih minim sejauh ini di sekolah. Makanya harapannya sih kegiatan ini bisa berjalan karena sejauh ini masih dalam diskusi Mas. Masih dalam diskusi. Kalau misalkan bergabung sama KBS ini nih, kita kembali lagi sama Mas Ahmad nih. Haruskah menjadi anggota tetap gitu ya? Sukarelawan tetap atau mungkin ada donatur asing gitu yang masuk ke sini ini bisa ditampung gitu. Tidak harus menjadi anggota tetap gitu? Kalau sampai sekarang ini kalau dari kami Mas, siapa saja yang mau ikut dipersilahkan. Mau itu tetap konsisten atau vakum dan nanti konsisten,
Kenapa begitu Mas? Kalau menurut kami itu tergeraknya hati kan berubah-berubah Mas. Mungkin hari ini tidak mau ikut serta langsung. Mungkin besok atau selanjutnya Dia tergerak. Nah, soalnya dari kami ya harus jadi pelopor, jadi pelopor terus menerus. Namanya pelopor kan tidak boleh bosan, Mas. Tidak boleh nanti mau kemana, gimana, yang lain aja tidak bantu. Ya udah, yang penting kita bisa lakukan, tidak usah ditunda, tidak usah ada sifat iri, masih Nolah-noleh iya, ini tidak usah. Yang penting kita bisa, ayo gitu. Oke, seadanya aja kita jalan Ya gitu sebenarnya kita ini kan banyak Mas, ide itu banyak, cuman yang pelaksanaannya mungkin yang sulit. Mungkin ya di situ. Siap. Karena kalau boleh ambil contoh Mas, saya sebenarnya relawan yang tidak selalu hadir sebenarnya Mas. Kayak misalkan nasi Bung Turat. Ya kadang kalau lagi free di kantor itu tidak ada kesibukan yang mendesak begitu pasti join Mas. Tapi kalau sudah kayak barusan ada persiapan penilaian Adipura dan sebagainya sudah tidak bisa ditinggal. Begitupun dengan santunan anak yatim. Kadang kalau jaraknya yang terlampau jauh misalkan yang pas musim hujan lagi Mas. Nah, itu susah saya. Oke. Tapi yang harus diapresiasi Mas Ahmad sih Mas sama sih timnya berdua gitu. nih. Sama ya sih kan? Mas. Kalau tidak Konsisten berpasangan sekali. nggak mungkin jalan ini ya. Semuanya kita kan masih skor sementara ini. Oke. Belum skor akhir. Mas Ahmad sama Siap, Mas Mas. Safri, ada request enggak? Ibarat kita punya klien, kita dari klien itu banyak request gitu. Mas Safri, Mas Ahmad, saya butuh ini gitu ya. Dari kaum yatim lah atau kaum sosial yang membutuhkan lah. Ada enggak request yang seperti itu? Mungkin yang pernah ditampung nih. Kalau sampai saat ini sih Mas, untuk program yang santunan anak yatim itu Mas, itu apresiasinya ya bagus sih Mas. Bagus dan alhamdulillah tidak pernah kurang tuh Mas. Tidak pernah kurang. Untuk masalah nominal itu alhamdulillah sampai saat ini di atas 5 untuk setiap bulan Mas. Untuk bulan ini saja alhamdulillah sudah terkumpul sampai detik ini Mas. Itu terkumpul semuanya 10.414.500 rupiah. Dan itu sudah merasa cukup bagi mereka dan senang gitu ya. Iya Mas, dan itu untuk diketahui semuanya, untuk nominal itu kita maksimalkan Mas. Kita maksimalkan untuk bulan ini Mas. Tidak terprogram setiap bulan 5 juta, 7 enggak. Jadi semisal bulan ini terkumpul segitu kita maksimalkan Mas. Semisal ada lebihnya kita alokasikan untuk bulan selanjutnya Mas. Seperti itu Mas. Gitu. Kalau untuk yang kegiatan nasi Bung Turat mungkin kurangnya masih kayak kan banyak itu Mas, dari tukang becak yang lewat, dari orang yang lewat. Mungkin nasi bungkusnya mungkin masih ada beberapa yang tidak kebagian tuh Mas. Yang tidak kebagian mungkin ada para dermawan yang mau ikut serta langsung atau mau menyisihkan uangnya atau rezekinya ke orang-orang dengan berupa nasi itu. Bisa melalui kami, monggo Mas. Siap setiap hari Jumat Mas. Oke. Sebagai gerakan relawan nih dari Mas Safri nih, dua hal yang berbeda namun tidak jauh beda gitu ya. Siap. Yang terbaru ditemukan ketika kita sedekah sampah, ini sudah lingkupnya sangat luas sekali ya sosialnya ya. Betul. Beda seperti KBS yang dijalankan sekarang programnya ini fokus di sama orang-orang yang sangat benar-benar membutuhkan gitu ya. Jadi untuk kolaborasi di situ ini seperti apa nih Mas Safri? Ya untuk program sedekah sampah sih masih Mas dalam tahap diskusi juga gimana ya kita bisa menyatukan program sedekah sampah dengan program yang ada di KBS yang sudah berjalan begitu. Tapi ya kemungkinan yang paling realistis bisa kita lakukan habis ini yaitu gerakan 100 tumbler ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumeneb sih Mas. Nah untuk ke depan mungkin kami sangat terbuka untuk ada komunitas lain kalau mau berkolaborasi itu sebenarnya kami terbuka Mas, bukan yang eksklusif
begitu bukan. Tapi komunitas-komunitas anak muda yang ada di Kabupaten Sumeneb itu kami sangat terbuka untuk kolaborasi karena setiap mau ada kegiatan itu H-1 bulan ya Mas, pamflet ya. Siap, insya Allah H-1 bulan. Nah, H-1 bulan itu di-share. sudah di-share ke media sosial, ke grup WhatsApp itu. Ya harapannya selain menarik donatur, kami juga menarik komunitas yang mau berkolaborasi sebenarnya. Jadi sehingga semakin banyak anak muda yang kegiatannya minimal di weekend terutama itu menjadi kegiatan yang mungkin dalam tanda kutip bisa jadi positif karena kegiatannya berbagi begitu Mas. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang request tadi Mas, memang ada beberapa donatur yang kayak di Sedekah Al-Quran ini memang tolong ya ini diserahkan ke rumah atau pondok tahfidz gitu. Jadi kan sebenarnya yang butuh Al-Quran bukan cuma pondok tahfidz atau rumah tahfidz sebenarnya Mas. Misalkan di panti asuhan misalnya juga butuh. Tapi ada beberapa donatur itu yang memang khusus mengamanahkan gitu ya donaturnya. Serahkan di rumah atau pondok tahfidz begitu. Jadi khusus begitu. Ada juga. Oke, siap deh. Dan KBS ini tetap amanah di jalur itu ya. Ya, insya Allah sejauh ini kami di KBS itu kan juga punya nomor admin khusus Mas. Nomor admin khusus. Jadi mulai dari penggalangan dana melalui flyer sampai dengan pelaksanaan itu semua diflorkan Mas, diinformasikan secara transparan, begitupun dengan nominalnya kemana aja. Karena setahu saya itu dana yang terkumpul itu bukan hanya untuk membiayai santunan aja, tapi kita juga ada kegiatan kayak hadrai Mas. Oh siap. Hadra itu juga kan butuh operasional juga. Cantumkan. Itu jadi kita berusaha berkolaborasi sebenarnya bukan hanya memberikan santunan tapi juga ada gimana pegiat-pegiat hadrat terutama yang menarik ini Mas, pegiat hadranya ini anak kecil Mas. Anak kecil. Jadi seru aja melihat jadi biar tidak terlalu Mas. Dari objeknya kita itu anak-anak, terus hadranya setidaknya ada anak-anaknya juga tuh Mas. Jadi berdaya kan Mas ininya. Jadi sumbangsi ini bukan hanya sekedar ini ya, hal yang nyata yang tampak bisa dirasakan dan bisa dinikmati saja, tapi secara pandangan dan hiburan mereka juga dapat gitu ya. Betul. Oke, kembali lagi sama niat seperti yang disampaikan mereka berdua pendengar ya. Kalau sesuatu itu memang didasari dengan niat, apalagi donatur ini yang mungkin hatinya juga mempunyai nadar tersendiri. Ini adalah tugas utama dari mereka berdua untuk selalu amanah gitu ya. Amin insyaallah. Oke, siap deh. Apa yang menjadi harapan dan juga motivasi terhadap semua kalangan yang mungkin bisa tersentuh hatinya dan bisa melirik juga KBS ini menjadi bagian dari mereka nih. Apa yang menjadi harapan nih? Kita mulai dulu dari ketuanya nih, Mas Ahmad. Siap. Kalau dari kami Mas, dari KBS sendiri, saya mewakili teman-teman KBS. Saya juga terima kasih juga Mas ke teman-teman KBS yang tetap setia ikut KBS. Dan harapan kami lebih banyak lagi Mas, lebih banyak lagi dari pemuda-pemuda dan pemuda-pemudi juga di khususnya di Kabupaten Sumeneb Mas. Khususnya dari Kabupaten Sumeneb yang ikut serta dalam kegiatan sosial, mau itu dari kegiatan yang seperti kami atau kegiatan sosial lainnya yang bisa berkolaborasi dengan kami Mas. Soalnya hal seperti ini kan hal yang tak nampak, namun akan berdampak Mas. Betul. Seperti yang tadi kegiatan yang Mas Afri sampaikan, itu hal yang tidak nampak kelihatannya seperti sedekah sampah, tapi sebenarnya itu dampaknya itu panjang Mas, mungkin ke anak dan cucu kita Mas, kelak yang akan memetiknya Mas, mungkin seperti itu. Yang tak ternampak itu karena hanya sedikit gitu. Kalau besar atau kalau lebar pasti nampaknya juga lebar dan gitu banyak ya. yang melakukan, insya Allah itu dampaknya akan lebih besar. Siap deh. Oke. Kita langsung saja apa yang menjadi inspirasi selanjutnya nih untuk sukarelawan nih yang juga bisa memperkuat komunitas KBS ini agar tetap selalu berkolaborasi dengan siapapun ya Mas Afri ya. Betul. Boleh, silakan deh. Jadi kalau harapan kami sih kami sebagai komunitas pegiat komunitas kita berbagi sosial itu sangat terbuka untuk kolaborasi, baik yang mau berbagi sebagai donatur ataupun yang mau melakukan penyerahan
sebagai penyalur begitu ya Mas ya. Jadi kami terbuka untuk semua orang dan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb, khususnya kami ingin sekali ada kolaborasi yang dari komunitas anak muda, sehingga harapannya sih komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Sumeneb ini tumbuhnya lebih banyak, terus bertahan juga lebih panjang, karena hari ini kita sebagai anak muda yang akan melanjutkan esok begitu Mas. Kepemimpinan selanjutnya ada di anak muda. Kalau misalkan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Sumeneb ini tidak bisa bertahan secara long lasting atau bertahan panjang, ya bagaimana ke depan kepemimpinan itu akan ketika kita sudah ada di waktunya begitu. Nah, memang kami terbuka kolaborasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb, tidak tertutup juga dengan pemerintahan. Misalkan ada program yang bisa kita kolaborasikan bersama terkait dengan mulai dari kesehatan, ekonomi, terus lingkungan, itu kami sangat terbuka karena memang semangat atau core value kami itu berbagi dan kegiatannya sosial begitu. Insya Allah kami terbuka untuk semua kolaborasi baik secara masyarakat umum maupun generasi muda yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itu Mas. Mantap sekali nih. Untuk bisa bergabung sama KBS ini seperti apa nih? Mungkin ada website khusus mungkin? Siap, kalau nomor HP-nya sendiri untuk adminnya itu di 082 33 171 7777. Tujuhnya 4 kali. Itu atas nama Kita Berbagi Sosial, dan untuk medsosnya semuanya namanya Kita Berbagi Sosial Mas. Dari TikTok, Facebook, itu yang sekarang kan X ya Mas, Twitter itu ya. Iya, Twitter, X.com. terus apa lagi Mas? Instagram. Itu semuanya Kita Berbagi Sosial Mas. Asik deh. Insya Allah semua dokumentasi itu ada di situ Siap, semua. insya Allah ada Mas. Dan kami share. terutama kami juga mengucapkan terima kasih sih Mas kepada RRI Sumeneb betul. yang selalu mewadahi inspirasi atau kegiatan-kegiatan komunitas yang memang secara sumber daya kami memang swadaya begitu Mas. Nah, kami sangat bersyukur ada RRI Sumeneb. Harapannya sih kita ke depan harus terus kolaborasi di berbagai isu Mas. Amin. Amin. Yang pastinya kita harus tetap selalu jadi bestie ya. Siap. Amin insyaallah. Oke. Keseruan kita pendengar yang pastinya akan berlanjut dengan bergabung yang Anda atau juga tergerak hati Anda ini bisa berbakti sosial kepada siapapun selagi kita masih bisa dimanfaatkan, bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri ya. Dalam artian kita berbagi seikhlas mungkin seperti KBS yang sudah diterapkan sepanjang tahun pendengar. Saya Dian mewakili kerabat kerja dan sekaligus narasumber kita yang sudah hadir untuk edisi malam hari ini di sesi Ngobras bersama Mas Ahmad. Siap. Dan juga Mas Safri. Di lain kesempatan kita akan suak kembali di jam dan frekuensi dan tema yang berbeda. Salam Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.